itu kan ada ide yang mengatakan bahwa don't change the winning team. Benar. Iya kan. Walaupun yang perlu diperhatikan juga bagaimana ketahanan fisik, stamina dan lain-lain. Kebetulan kan Manchester United mainnya biasanya seminggu kali. Baru ini aja tengah pekan. Gue nggak ngerti istilah kecapean ada apa enggak gitu 3 hari. Nggak, bukan kecapean, kaget. Bisa main akhir pekan terus mainnya tengah pekan. Ya. Nggak biasa gitu ya, 2-3 hari main lagi gitu ya. Aduh itu kalau ngeliat itu lo kayak gol kedua ya. Gol kedua itu kayak back SSB aja. SSB mana lu? Kalau SSB Liverpool mah jago loh, SSB. Ya enggak, maksudnya itu tuh gue malu gitu loh. Konyol, iya. Emang lu siapa? Sebagai fans mah gue malu ngeliatin gue kayak gini. Ngeliat juara dunia gitu. Begini, iya ya kan? Juara dunia kebobolannya kayak gitu, malu Bang DJ. Arne Slot tetap sih kayaknya dia bakal dipercaya sampai akhir musim lah gitu. Ngelihat trennya Liverpool kayaknya dia bukan tipe manajemen yang ikut-ikutan gitu. Maksudnya hasil jelek untuk Liverpool nih kecuali ada gengsi loh, kok gue dibawa MU sih? Yang bener aja dong gitu. Kali ini bahas review di hari Kamis karena di tengah pekan kemarin Liga Inggris atau Premier League bergulir ya di match week yang ke-26 dan hanya tersisa satu match yang belum main saat video ini di taping, yaitu ada Brentford sama Arsenal. Tapi kita akan bahas hasil-hasil yang sudah ada dan juga mungkin kita akan membahas sedikit ke liga-liga luar yang akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dev Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Maksudnya liga di luar Premier League. Iya, liga-liga lain. Jangan sampai salah loh. Emang kita pernah bahas Liga Indonesia. Tapi kita perlu sekali-sekali loh Liga Indonesia. Ya nanti aja. Iya, kalau ada waktunya lah. Kalau ada waktu bagus loh Liga Indonesia itu. Iya. Ya Bang DJ, kemarin di hari Rabu dini hari. Dini hari tadi juga sudah bergulir berapa? 9 match ya. 9 match total. Karena lu bilang tadi kan tersisa Brentford dengan Arsenal ya. Iya. Dan banyak hasil-hasil yang menarik, Dev. Menarik banget, iya kan? Iya. Apalagi buat fans-fans, yang lu terserah deh, kan orang pasti pengen nunggu Manchester United ya sebenarnya. Iya. Tapi ya ngelihat Premier League di tengah pekan, jujur agak gimana ya Bang DJ, agak kurang semangat lah untuk menonton dan untuk menyambutnya. Lu gitu. Beda, kalau fans MU semangat karena fans MU tuh udah lama nggak nonton timnya main di tengah pekan. Iya sih, kan benar. Biasanya tengah pekan di Eropa. Gitu iya kan? maksud gua di tengah pekan tuh khusus turnamen atau kompetisi lain aja. Liga harusnya di akhir pekan gitu. Tapi akhirnya main lagi kan. Main lagi akhirnya gitu. Sekalinya main nggak menang. menang. Terputus rentetan kemenangan 4 kalinya Michael Carrick ya. Ya langsung bahas MU aja dah Bang DJ. Bahas MU. Iya. Lawan West Ham 1-1. Ya lagi-lagi tim yang menghadapi MU ini kan ya benar kata lo, dia berjuang untuk bisa menyelamatkan posisinya lah Bang DJ dari posisi West Ham yang sekarang ya gitu. West Ham kan nomor 18 kalau sekarang. Nomor 18. Which is dia berusaha untuk naik lah gitu. Makanya apapun caranya bisa dia lakukan. Gol 1-0 dari Sosek juga kan dia pertahanin sampai akhirnya beruntung golnya Casemiro kan jadi offside kan, jadinya dianulir jadi offside, tapi ya pada akhirnya kebobolan di menit akhir. Gitu. Lo ngeliat match-nya gimana DJ? Sebenarnya memang menghadapi The Hammers ya, setan merah jelas kesulitan. Yang satu yang gue lihat itu gue nonton Dev, karena kita kan Rabunya ada acara tuh kemarin di kantor kan. Jadi gue nggak tidur deh nonton. Dan satu hal yang menurut gue menarik dan layak diacungi jempol untuk timnya Nuno Espirito Santo adalah bagaimana mereka tidak terpancing untuk melakukan pressing yang tinggi kepada atau melakukan serangan-serangan yang menarik nih. Yang ke Manchester United. Justru mereka main di kandang sendiri di London Stadium, ya mereka memilih untuk disiplin dalam bertahan dan tidak membiarkan. MU punya sejak Michael Carrick pegang terutama ya, punya kalau kita bilang itu bagaimana mereka melakukan transisi serangan balik kan MU kelihatan banget. Nah itu yang dijaga jangan sampai kepancing. Dan itu yang akhirnya menurut gue menjadi kesulitan tersendiri bagi timnya Michael Carrick membongkar
lini pertahanannya West Ham United. Itu highlight pertama. Bagaimana West Ham melakukan cara untuk bisa menahan gempuran-gempuran MU. Iya. Di lain sisi, nah ini kelihatan di game kelima ini. Lu kalau ngelihat MU menghadapi City dominan. Menghadapi Arsenal juga dominan. Iya. Ngadapin Spurs, ya boleh dibilang seimbang lah sebenarnya kalau dari Spurs yang ngepres. Iya. Fulham kemarin ya MU mungkin agak sedikit lebih baik, tapi ada serangan balik juga yang cukup bagus. Tapi kemarin terlihat banget kreasi, terutama bagaimana para pemain Manchester United untuk bisa membongkar lini pertahanannya West Ham. Itu yang akhirnya masih kelihatan banget itu belum bisa maksimal. Crossing gitu ya juga nggak ada yang bagus menurut gue ya. Lu ngarepin Diogo Dalot gitu juga kayaknya nggak ada. Lalu yang gue lihat dari sisi permainan Manchester United, bagaimana Michael Carrick merubah taktik atau memasukkan pemain. Nah ini gue nggak bermaksud ngajarin Michael Carrick siapa gue gitu. Tapi kayaknya kalau ngelihat kemarin bagaimana Benjamin Sesko, termasuk juga Joshua Zirkzee Zirkzee itu dimainin. Kok kayaknya nih gue bisa salah ya. Coba lebih dulu, lebih cepet dimasukkan ke lapangan. Barangkali itu bisa memberi warna yang lain buat The Red Devils. Itu dari gue. Nah, kalau lu sendiri? Ya, gimana? Sayang banget sih sebenarnya gitu. Kalau gua lebih melihatnya satu ya kasihan fansnya. Fans yang akhirnya nggak jadi potong rambut itu satu. Mulai lagi dari nol dong. Lagi dari nol. Padahal baru mau puasa loh, belum balik dari nol ya. Padahal setelah ini tim-tim yang akan dilawan sama MU lumayan tricky itu, yaitu situ satu lah gitu. Ya satu yang nggak jadi cukur, terus yang kedua fansnya masih menolak MU tuh belum terkalahkan Bang DJ. Ya emang belum terkalahkan. Iya maksudnya. Kayaknya udah 8 pertandingan deh. Hampir itu kemarin itu kan menit terakhir. Iya menit terakhir ya benar. Itu satu. Sama yang kedua yaitu tadi Michael Carrick nih. Ada perdebatan yang lumayan seru lah di internet yang gue temuin. Perlu gue tengahin gak tuh perdebatannya? Maksudnya perbincangan aja lah gitu di internet. Kalau ini selama ini kan Michael Carrick selalu menurunkan starting line up yang pakem lah. Yang pakemnya dia dari awal lawan City juga sampai sekarang mungkin satu pemain doang yang diganti atau satu sampai dua. Ahmad Diallo. Iya hanya itu kan gitu karena pemainnya cedera yang diganti. Ini menimbulkan pertanyaan bahwa ini Carrick timbul pertanyaan miskin taktik apa gimana nih gitu. Maksudnya yang tadi lu bilang kenapa nggak lu pasang si Sesko sama Zirkzee lebih awal atau lebih dulu, itu kan maksudnya jadi sebuah perbincangan juga gitu. Apakah ini Carrick miskin taktik apa enggak? Ya kalau menurut gua lebih perlu diperhatikan lagi sebenarnya Bang DJ. Ini kan hasil seri nih. Kalau misalkan setelah ini masih nggak ada perubahan dan Carrick masih mendapat kemenangan, ya berarti tandanya emang ya gaya permainan yang dipasang sama Michael Carrick masih works dan berhasil gitu. Maksudnya hasil seri ini bukan jadi tanda harus merubah gaya bermain yang secara signifikan lah gitu. Jadi menurut gue masih hasil seri ini bukan sebuah hal yang cukup besar yang untuk sebagai concern lah gitu. Mungkin nanti kalau misalkan Carrick dapat dua kali kalah beruntun aja. Ya mungkin baru harus dilihat lagi tuh manajemennya kepada pemainnya sama taktikalnya atau gaya bermainnya dia gitu kalau gue sih ngeliatnya. Iya memang menarik juga ya Dev ya. Karena gini, kalau lu kan ada ide mengatakan bahwa don't change the winning team. Benar. Iya kan. Walaupun yang perlu diperhatikan juga bagaimana ketahanan fisik, stamina dan lain-lain. Kebetulan kan Manchester United mainnya biasanya seminggu kali. Baru ini aja tengah pekan. Gue nggak ngerti istilah kecapean ada apa enggak gitu 3 hari. Nggak, bukan kecapean, kaget. Bisa main akhir pekan terus mainnya tengah pekan. Nggak biasa gitu ya 2-3 hari main lagi gitu ya. Tapi yang menarik memang itu tadi kreativitas. Kayaknya emang perlu lah MU punya pemain kayak David Beckham zaman dulu yang kalau melakukan crossing tuh oke lah kan. Kalau ngeliat menghadapi menghadapi West Ham United kemarin ya, kayaknya memang perlu di situ. Tapi
Ya memang kalau overall ya kemarin kan kita lihat Amad Diallo juga main sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kurang lebih semua pemain kayak buntu gitu ya, termasuk Mbeumo. Ya beruntung sih menurut gue itu yang terakhir itu ya. Umpannya itu dicolek sama Sesko ya. Sesko. Dan emang menarik itu laga 2 gol tuh gol colekan semua tuh. Sosek juga itu kan. Oh iya. Iya kan, sundulan. bagaimana seorang Jarrod Bowen masuk ngoper ke tengah, ada Sosek yang bisa bikin gol gitu. Ya apesnya sih buat West Ham. Harusnya mereka bisa naik posisi atau sama poinnya itu kemarin tuh sama Nottingham Forest, karena Forest kan seri tadi ya. Iya. Tapi ya kehilangan poin. Jadi 2 pertandingan musim ini di Premier League, Manchester United sama West Ham seri 1-1. Iya. Ya memutus rentetan kemenangan, hanya dapat 1 poin. Gagal. Kalau kemarin menang kan MU, Aston Villa kan baru main dini hari tadi, Kamis dini hari. Itu kemarin kalau MU menang, MU udah nomor 3 tuh. Oh kalah ya? Bukan, Aston Villa kan menang tadi. Tapi kalau sekarang MU main, Aston Villa belum main. Oh, maksudnya sempat di 3 dulu. Sempat di 3 dulu. Iya kan, itu kan bikin pressure kan. Benar. Iya. Bisa bikin rame sosial media dalam satu malam juga. Kan? Iya. Udah nomor 3 nih gue. Yang lain apa kabar? Nomor 2, nomor 1 gue social climbing lu nih abis ini nih kan gitu kan. Tapi Dev, udah kebayang banget. Untungnya 1 poin itu masih mengamankan mereka di posisi keempat. Karena tim lu dodol. Samanya, benar. Udah unggul 2-0. Lu bilang kemarin kan, tolong ya kalau lo baru nyetak 1, jangan cepet puas. Iya. Denger sih, bikin 1 gol lagi, 2. Ya tapi kalau gue sih ngeliatnya perlu diperhatikan juga Bang DJ. Apa tuh? Cara cetak gol keduanya kan dari lagi-lagi penalti kan. Iya. Oke, penalti. Tapi kan itu sebenarnya kalau lo lihat proses penaltinya kan bagaimana. Oh iya. Kelihayan seorang Joao Pedro itu kan sebenarnya didorong kan. Didorong. Ya, tapi bagus lah Cole Palmer, itu kan membuat kepercayaan diri loh, kemarin hat-trick, sekarang bikin gol lagi. Iya kan? Ya tapi secara overall gue inilah yang seperti persis banget sebelumnya gue pernah bilang di sini juga ya, in game manajemennya siapa Liam Rowe senior gitu. Maksudnya di sini kan dia lakukan rotasi di center back ya, dia memainkan Asempong karena Reece James ternyata cedera dan illness lah. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin sakit atau apa. Super flu mungkin bahasa hari-hari sekarang ya. Super flu. Iya. Ya maksudnya ngelihat rotasi ini sebenarnya ya gue sih nggak ada yang salah gitu. Cuman balik lagi Chelsea sekarang udah bisa cetak 2 atau bahkan mungkin 3 gol. Ya kemarin kan sempat 3 gol. Benar. Tapi waktu gue bilang ya harusnya bisa bikin lebih, lo bilang 3 gol cukup. Untuk lawan Wolves ya cukup, untuk di momen itu cukup gitu. Tapi di masa sekarang untuk cetak gol 3 Chelsea bisa melakukannya. Tapi yang jadi PR sekarang adalah bagaimana mengantisipasi kebobolan mereka gitu. Kalau ngelihat nanti gue compare lah sama City lah gitu. Kalau Chelsea itu kebobolan dari hal-hal yang aduh ini beneran nggak perlu banget sebenarnya. Iya, konyol. Kalau ngelihat pertandingan itu kesalahan elemental banget di lini belakang. Iya kan? Lu kayak buang poin. 2 gol untuk Leeds itu buat gua nggak acceptable banget lah. Betul. Untuk Chelsea yang untuk satu. Klub yang kata lo besar itu kan. Iya benar. Lagi-lagi jadi pembahasan di sini gitu. Apa namanya, sentuhan dari Caicedo itu nggak tahu ya, gue sih ngeliatnya cukup nggak begitu harsh lah. Iya. Senggolan dari Caicedo kepada pemain Leeds itu gue juga nggak tahu lah namanya. Iya, tapi yang namanya benturan sekarang dengan teknologi VAR. Iya kan. Cuma maksudnya kan kayak cuman cukup diseng, ya nggak tahu sih kan itu dilihatnya dari replay ya. Tapi buat gue itu nggak, yang jelas itu nggak perlu lah sebenarnya. Nggak perlu dilakukan Caicedo. Iya. Gitu. Terus yang kedua, aduh itu kalau ngeliat itu lo kayak gol back, kedua ya. Gol kedua itu kayak back SSB. SSB mana lu? Kalau SSB Liverpool mah jago loh, SSB. Ya nggak, maksudnya itu tuh gue malu gitu loh. Konyol. Iya. Emang lu siapa? Sebagai fans mah gue malu ngeliat tim gue kayak gini. Ngeliat gol kayak gitu. Begini, iya kan? Juara dunia kebobolan kayak gitu malu Bang DJ. Iya. Malah jatuh gawangnya kosong, ya kan? Aduh. Iya, maksudnya harusnya bola kayak gitu entah lu buang entah lu selamat. Bisa itu harusnya bisa. Sekelas Chelsea bisa gitu. Iya, hal-hal kayak gitu yang masih cukup terjadi di lini belakang Chelsea, sehingga lu dari beberapa match terakhir kebobolan rata 2, Napoli 2, West Ham 2,
kemarin 1 lawan lo, sekarang 2 gitu. At least Iya. sebenarnya masih kebobolan Artinya banyak sulit gitu. banget buat lini belakang Chelsea clean sheet. Mempertahankan clean sheet. Iya Iya. kan? Clean sheet kan terakhir kalau gua salah lawan Brentford itu, selanya kebobolan mulu. Itulah makanya. Itu Tapi PR. sebenarnya gini, Dev, lu boleh kebobolan 2. Tapi kalau habis itu lu bikin gol lagi kan lu bisa menang. Ya kan sayangnya itu Cole Palmer kalau menit terakhir kagak ke atas bola nyentuh tiang aja itu bisa kemungkinan gol ada itu. Bisa ya. Cuman sayangnya ke atas itu kan ya unlucky di dalam Iya. atas lapangan itu bisa terjadi. Tapi gitu. satu pertanyaan gue deh buat lu ya. Dalam beberapa pertandingan terakhir kelihatan banget ya, terutama di lini depan. Chelsea emang kayak bergantung banget sama seorang João Pedro ya. Proses gol yang didapat oleh Chelsea, mau Cole Palmer kemarin hat-trick, 2 penalti João Pedro. itu bagaimana Pedro dijatuhkan di kotak penalti. Kemarin sama Leeds juga. Lu ngeliatnya gimana sih Dev sebagai fans gitu yang ngeliat João Pedro? João Pedro kan baru musim ini ya bersama Chelsea ya. Walaupun Iya udah musim dibawa- ini. Walaupun udah dibawa waktu pas Iya. FIFA Club World Cup gitu ya. Gua awalnya salah satu fans yang nggak setuju bahwa João Pedro didatangkan tadi Bang DJ. Iya, itu kayak orang lu sepupu lu mau pacaran, gue nggak setuju nih, kayaknya kurang cocok nih gitu ya, kurang cocok sama keluarga kita nih. Ya gitu. karena ngelihat João Pedro di Brighton sebelumnya ini pemain agak tengil dalam artian gue maksudnya cukup merepotkan lini belakang lawan, dan cara dia merepotkannya gue agak sedikit nggak suka lah gitu. Nah, tapi ketika di Chelsea ternyata ketengilan dia itu ya berujung hasil-hasil yang didapatkan oleh Chelsea juga Bang DJ ternyata. Iya, coba Dan- kalau menurut gue João Pedro tuh udah 2 digit loh golnya di Dua Liga. Iya kan? digit di pertandingan terakhir udah 2 digit kan, Iya kan? gitu. Ya memang gaya bermainnya dia gitu, terus juga sekarang link up dia sama Cole Palmer itu gue sih ngeliat dalam beberapa match terakhir ya, mungkin 2 match terakhir cukup meningkat juga Bang DJ. Iya. Entah bagaimana Cole Palmer menemukan posisi dia gitu, entah dia bereaksi terhadap ketika Cole Palmer lagi megang bola gitu, kapan dia harus lari, kapan dia harus pergi kemana, dia udah tahu gitu loh. Artinya menurut gue ngeliat juga bagaimana dia bergerak tanpa bola. Itu dia membuka bergerak tanpa celah, bola. Kayak membuat, lu ngomong Cole Palmer, termasuk dia dengan Enzo Fernandez, sebenarnya gue lihat chemistry-nya ada gitu loh. Ya dia chemistry sama, ya kan sekarang Enzo Fernandez dipasang di sayap kiri. Iya, Jadi itu maksudnya, mungkin ininya Liam Rossenior iya, ya. jadi maksud gue dia tuh entah sama wingernya, entah sama attacking midfieldnya udah bisa bekerja sama dengan baik gitu. Itu progres yang gue lihat di João Pedro di Chelsea ya. Terus juga selain itu insting golnya dia juga meningkat Bang DJ. Betul. Terutama di tahun 2026 ini ya gitu. Kalau gue Ya sepanjang tahun ini sih dia udah kontribusi terhadap golnya Chelsea ya. Nggak Ada. hanya cuma nyetak gol, Benar. tapi assist atau prosesnya itu menurut gua itu selalu sangat terlibat. besar. Yang gua iya. khawatirin ini aja sih. Kalau lu cuma kan kayaknya kelihatannya João Pedro aja ya lini depan yang Chelsea yang cukup mumpuni ya. Kalau lu bergantung gitu dengan lu masih ada 3 kompetisi, Premier League, Liga Champions dan FA Cup, ya khawatir aja. Mungkin dalam di ajang FA Cup yang baru mungkin 32 besar gitu ya, mungkin lu kena rotasi, tapi di Premier League dan Liga Champions, bagaimana seorang João Pedro menjadi tumpuan itu kelihatan banget sih. Ya sebenarnya ya kalau mengandalkan itu emang agak nggak baik juga nanti pada akhirnya gitu. Cuman ya inilah ya pada akhirnya balik lagi ke pasal 1 Bang DJ. Apa ya. tuh? Ya manajemen yang ini karena gini, kalau misalkan di rotasi kan rotasinya yang punya yang dipunya di posisi depan siapa? Liam Delap gitu. Liam Delap kondisinya Iya, itu. Liam Delap nih kayaknya musim ini dibeli kan harusnya bisa menjadi, ya gua nggak tahu ya pelapis atau apa istilahnya, tapi nggak juga tuh dia menunjukkan. Apa menit bermainnya yang kurang? Iya kan Apa dia males latihan, jarang datang apa gimana sih? Wah, gue belum sampai sedalam itu sebenarnya. Nggak, maksudnya kalau dilihat dari menit bermainnya berkurang kan pasti ada hal yang memicu itu, entah Betul. itu kualitasnya dia, entah itu karena dia cedera jadi butuh match fitness lagi Iya, gitu. iya. Ya kenapa bisa sampai dapat pemainnya kayak gini kan itu hasil scouting dari manajemen. Kalau gue Itulah. selalu Iya balik kan? ke situ pada akhirnya. Kalau Nggak nanya misalkan dulu sih perdebatan. sama hostnya halftime break ya kan, harusnya ngobrol dong sekali-sekali. Tapi ya gini lah, 1 poin Chelsea Itu. ya setelah MU juga cuma 1 poin, Iya. ya akhirnya membuat mereka ya tetap posisinya 4 dan 5, Manchester posisi 4 United dan dan 5. Chelsea. Iya. Ya posisi mereka yang tadinya Chelsea yang tadinya unggul 4 poin ya dari Liverpool, akhirnya sekarang cuma berjarak 2 poin tuh Dev. 2 poin ya Liverpool Kamis menang dini hari tipis. menang 1-0 ya. Sunderland. Gila, Gua nggak tapi nonton sebenarnya- sama sekali. Tadi gue nonton juga. Gimana Bang? Tapi yang jelas memang menurut gue
ini laga menarik ya. Liverpool, Sunderland kan kalau main di kandang tuh emang lain sih. Sepanjang musim ini ya, kalau mereka main di kandangnya sendiri di Stadium of Light itu, Sunderland tuh kayak punya cara sendiri untuk bermain, termasuk bagaimana mereka low block gitu loh. Kelihatan banget Liverpool frustasi juga. Dan menurut gua sih kalau dilihat dari bagaimana mereka berjuang untuk menciptakan gol, kelihatan banget Liverpool cukup menderita menghadapi Sunderland. Kalau dilihat dari papan skor yang cetak gol kan Van Dijk, ini kayaknya kalau dari skema set piece atau apa di pasti gitu nih. Iya, sepak pojok. Sepak pojok kan, pojoknya Muhammad Salah disundul sama Virgil van Dijk. Tapi yang menarik memang sangat rapi juga lini pertahanannya Sunderland. Ya. Dan Ballard lagi-lagi menurut gue salah satu pemain bertahan Sunderland yang cukup bagus. Untungnya nggak tajam aja Sunderland menghadapi Liverpool, ya kan. Tapi kalau ngelihat Liverpool kemarin, Florian Wirtz buntu, Ekitike buntu, wah. Yang gue bingung tuh Slot masih pakai Gakpo loh, sering banget gitu. Ini kalau ngelihat menghadapi lawan yang low block kayak gini kan, kayaknya nggak cocok deh Gakpo ya. Kayaknya mau ada 10 pemain depan dia juga main tendang-tendang aja gitu, nggak ada. Ya kadang saya tendang, ya gitu doang Gakpo. Iya. Ya, ada waktunya sih bisa nemu jaring gawang ya. Tapi seringnya enggak gitu, keblok lo gitu loh. Ya cuman itu kan permasalahan Liverpool setelah ditinggal Luis Diaz kan. Iya. Jadi nggak ada pemain pengganti di sayap kiri. Betul. Itu permasalahan dari Liverpool. Ya tapi kemenangan 1-0 yang membuat Liverpool ya akhirnya bisa menipiskan jarak kayak karena hasil Manchester United dengan Chelsea. Cuma pertanyaannya sih Dev, kan rame nih diperbincangkan bahwa ini masa depan Arne Slot gimana nih? Soalnya lu tahu kan Dev, tengah pekan ini kan Thomas Frank dipecat. Iya benar. Iya kan? Udah pelatih keberapa ya musim ini? Mungkin 7 kali ya. Mungkin lo ya. Iya, kan Amorim, terus si Maresca, Postecoglou juga dipecat, terus si Espirito Santo kan juga keluar dari itu apa? Nottingham Forest. Yang pertama ya kan. Yang nggak cuma Arne Slot gimana nih? Oh kalau Arne Slot sih tetap sih kayaknya dia bakal dipercaya sampai akhir musim lah gitu. Ngelihat trennya Liverpool kayaknya dia bukan tipe manajemen yang ikut-ikutan gitu. Maksudnya hasil jelek untuk Liverpool nih kecuali ada gengsi loh, kok gue dibawa MU sih? Yang bener aja dong gitu. Ya nggak, maksudnya kan mungkin ini kredit juga untuk Slot karena di musim pertama udah ngebawa juara, terus juga cuma 1 loh gelarnya. Lah iya kan baru didatengin kemarin. Tapi lumayan juaranya langsung Premier League gitu. Iya kan. maksudnya kayaknya masih mau dilihat sampai akhir musim dulu. Artinya lu mau bilang bahwa manajemen Liverpool masih akan memberi kepercayaan cukup panjang sampai akhir musim. At least sampai apapun hasilnya gitu. Iya, ya mungkin nanti ketika akhir musim kalau misalkan nanti manajemennya ngelihat gengsi juga, ternyata gue di bawah MU akhir musim. Nah, mungkin nanti ada. Iya, nggak cuma itu sebenarnya, itu kan yang lain. guyon kita ya di bawah MU, tapi kan lebih bukan kasih duit lu jor-joran musim ini. Iya, mungkin ada dari faktor itu juga salah satunya gitu. Tapi ya syukurlah bisa menang 1-0 di Stadium of Light. Iya, bisa mempersempit jaraknya. Nah, kita tadi sempat ngomong tuh Thomas Frank akhirnya dipecat ya. Nggak cuma Thomas Frank, Sanchez juga akhirnya dipecat juga di Nottingham Forest. Sanchez dipecat juga? Iya. Nottingham Forest padahal dini hari tadi seri loh 0-0. Iya. Cuma serinya mau Wolves sih. Iya. Dipecat juga? Dipecat juga. Berarti banyak yang dipecat ya? Lumayan. Makanya kita kerja yang baik deh. Bar. Hati-hati, iya kan? Iya kan? Kurang hati-hati apa ini? Enggak, kalau kita ngeliat Thomas Frank ya. Ya dia mah parah Bang DJ. Ya memang sih, cuma kan nggak ada menang. Awal musim gue termasuk yang terbelakang gitu ngeliat. Wah kayaknya masterclass nih Thomas Frank kan ya. Tapi semakin kesini kok. Jangan pernah lihat itu di Spurs lah, mau siapapun. Walaupun di Liga Champions, posisi dia tuh di atas Inter. Iya, iya nomor 4. Iya gila kan, 8 besar ya kan. Ya kemarin kalah 1-2 sama Newcastle. Padahal main di kandang tuh. Kalau lihat materi pemain kan sebenarnya enggak. Ya bisa bersaing. Enggak buruk, iya. Enggak buruk. Belakang ada Christian Romero, ada Van de Ven, ya kan. Ada Xavi Simons juga, Richarlison kemana, ya kan. Ya itulah Spurs sudah, gue mah simpel aja, itulah Spurs sudah, itu aja. Tapi Spurs lawan Newcastle tuh menarik. Ya dua tim ini suka aneh ya memang, tapi Newcastle akhirnya bisa mencuri kemenangan. Iya.
2-1. Nah, yang menderita lagi tuh sebenarnya Aston Villa, Dave. Ini sama nih. Kemarin kan dia kalah ya sama Brentford ya kalau nggak salah. Terus kemarin main kan posisinya udah dikit banget diintip sama Manchester United. Iya. Nah, kemarin MU seri, jadi jauh lagi. Akhirnya Aston Villa menang. 1-0. Itu sama kayak Liverpool, golnya juga berawal dari sepak pojok. Jadi kalau lihat dini hari tadi tuh antara Liverpool sama Aston Villa menangnya sama-sama tipis, 2-0. Tapi gue ngeliatnya juga gini, nih, menit 86 pula. iya lawan Brighton kan? Iya. Ya kita tahu lah Brighton tuh kayak apa mainnya kan? Iya. Ini Ngeselin kuda, iya kuda hitam kan? Kuda hitam. Kadang-kadang bisa ngeselin, kadang-kadang ngeselin banget Iya. gitu kan? Ya jadi di saat Unai Emery dan pasukannya butuh menang, menangnya ugly banget, Iya. ugly banget. Iya. Ya tapi ya syukur lah menang 1-0. City yang menang nyaman Bang DJ. Lu udah bilang kalau Haaland udah bikin gol lagi dia. Nah, itu. Makanya kenapa gue bilang Arsenal sekarang lagi beda 3 poin kan. 3 poin karena Arsenal belum main. Belum main. Tapi lawannya Brentford pula. Iya, makanya. Kalau kalah, Arsenal, here we come. Iya elah. Tapi City ini Bang DJ kenapa tadi gua pas bahas Chelsea sempat nyinggung City. Gini loh. Lu udah cetak 2 bahkan even sampai 3 gol gitu. Lo bermain nggak begitu bahasa gua apa ya? Naif mungkin ya. Maksudnya lo bisa mempertahankan atau mengendalikan situasi di tempat lo sendiri di area lo sendiri tanpa lo memaksakan untuk mendapatkan hasil yang lebih gitu. Ngerti nggak maksud gue Bang? Daripada lu memaksakan itu nanti beresikonya lebih tinggi, lu udah unggul 2 gol nih. Iya. Ya udah lu bermain dengan cukup sabar, bermain dengan kemarin Fulham yang bener-bener lumayan nyerangnya banyak loh Bang, terutama di babak kedua ya gitu. Kalau gua ngeliat di match ini gitu loh. Nah, maksud gua inilah kedewasaan dan juga bagaimana respon lah setelah City mengalahkan Liverpool. Ya gue bilang Arsenal hati-hati. Ya ini Bang DJ ya jangan-jangan mungkin titik baliknya kemarin ketika melawan Liverpool menangnya kan juga luar biasa Bang DJ. Menang comeback di menit-menit akhir. Di sini juga formnya lumayan bagus, bermain dengan dewasa, benar-benar nunjukin bukan City yang overpower tapi City yang lebih Efisien, efektif, bijaksana dan dewasa. Luar biasa. Gila. Itu kayak kriteria seorang best employee kalau di kantor kita ya kan. Tapi 3-0 tuh luar biasa. Iya. Menangnya cukup baik. Lagi-lagi selain Haaland, Semenyo mencuri perhatian. Sejak hijrah ke Manchester City kalau nggak salah di Premier League aja udah bikin 3 gol. Dan golnya Semenyo kan kemarin juga gol pertama. Pemecah kebuntuan. Gol kedua juga merupakan kinerja dia, assist dia. Dan menurut gue ini salah satu yang mengapa seorang Pep Guardiola menginginkan Semenyo bermain untuk timnya. Yaitu menurut gue yang harus benar-benar dilihat oleh tim-tim lain gitu. Jadi ketika Phil Foden mesinnya nggak jalan, Ryan Cherki juga lagi nggak jalan. Doku nggak tahu kemana. Ya Semenyo itu menjadi pilihan tersendiri. Nah itu yang tadi gue bilang Dave. Brentford sama Arsenal belum main. Lu bilang tadi City hanya berjarak 3 poin. Lagi berjarak 3 poin. Menjadi pressure tersendiri. Ya. Sayangnya memang Manchester United dan Chelsea gagal mendekat ke Aston Villa. Justru Liverpool yang naik. Bukan naik. Poinnya bertambah selisih dengan 2 poin dengan Chelsea 3 poin dengan Manchester United. Nah, akhir pekan itu nggak ada pertandingan di Premier League. Masuk ke 32 besar FA Cup atau ronde keempat ya. Lagi-lagi Manchester United nggak main ya. Hah? Udah jangan. Iya, jadi jangan dikasih main tengah pekan. Mungkin fase kenapa nggak FA Cup-nya aja di tengah pekan, kita biasa akhir pekan. Oh, jatuhnya dia akhir pekan libur nanti ya. Iya, istirahat. Iya. Tapi kalau ngelihat bagaimana undian, sebenarnya kalau kayak Chelsea sih harusnya menang lah, lawannya nggak lawan Hull City kalau nggak salah. Kemudian juga Manchester City juga rasanya easy game. Liverpool sama Aston Villa doang ketemunya yang sama-sama Premier League nih Bang. Liverpool ketemunya Brighton. Aston Villa ketemunya Newcastle. Nah itu rame Dev. Yaudah itu doang kali ya. Iya menurut gue ya tapi ini 30. Kadang-kadang kan kalau di FA Cup apalagi masih ronde-ronde awal, tim-tim itu akan melakukan perbedaan para pemain yang rotasi gitu kan. Tapi kalau Liverpool sama Brighton, ya gue nggak tahu kayaknya nih. Kayaknya sih hanya 1 atau 2 pemain aja. Arne Slot akan Arne Slot sih yang sulit, bench-nya kan
Iya kalau kemarin kalau jelek. kemarin dia lawan Sunderland kan dia bisa mainin juga walaupun dari bangku cadangan ya Wataru Endo. Biasanya bisa dapat kesempatan untuk bermain tuh di FA Cup. Iya. Ngadapin Brighton. Cuma Brighton kan ya tadi lo bilang Ngeselin. kadang ngeselin kan Iya. si burung camar ini. Iya. Itu dari FA Cup sebenarnya hanya 2 match itu doang yang lumayan. Ya kita mungkin nanti bahas lain lagi aja. Nah ini Dev, kita keluar dulu. Di tengah pekan ini juga itu di Italia ada Coppa Italia. Lah makanya ini gue mau keluar, Iya. mau ngajak keluar dulu. Dan menarik ya 2 laga tengah pekan ini, 2 laga tersisa di perempat final Coppa Italia itu berakhir dengan adu penalti. Ya. Oh iya benar. Dan tuan rumah dua-duanya kalah, tersingkir. Napoli kalah 7-8 nggak usah di drama adu penalti dengan Como. 7-6 ya sama timnya Cesc Fabregas. Bolongnya kalah sama Lazio. Jadi 4-1. kalau nggak salah Bologna juara bertahan ya di Coppa Italia, Coppa Italia. tersingkir. Sehingga semifinalnya itu ada Inter Milan akan menghadapi Como dan Lazio menghadapi Atalanta. Nah akhir pekan tuh Lazio sama Atalanta ketemu tuh Dev di Giornata ke-25 Serie A. Jadi ini laga menarik ya. Antara asuhannya Mauricio Sarri dengan Palladino. Ya menurut gua kalau nggak salah ngeliat di klasemen Serie A tuh mereka atas bawah. Atalanta sama Lazio. Jadi ini laga cukup ketat, cukup kencang. Ya kita lihat bahwa Atalanta itu sebenarnya kalau main itu ya kalau dia udah bisa bikin gol 1, gol 2 tuh bisa bikin gol banyak gitu. Iya. Sementara Lazio juga ya kadang-kadang tuh inkonsistensi masih ada gitu ya. Awal-awal musim mereka bisa ada di 4 besar, sekarang mulai tercecer di posisi 6 atau 7. Iya. Nah, kalau di Serie A big match-nya itu ada Derby d'Italia. Iya. Inter Milan menghadapi Juventus. Ini akan menjadi tantangan tersendiri Dev buat pasukan Christian Cifu dalam upaya mereka untuk bisa meraih gelar di Serie A musim ini ya. Oh iya. Dan menghadapi Juventus tuh tidak mudah. Sekarang sih udah nggak mudah ya. Iya. Pertemuan pertama kalah kan? Kalah 3-4. Udah sempat membalikan keadaan 3-2 akhirnya kalah. Nah ini harus dijawab oleh Lautaro Martinez dan kawan-kawan menghadapi Juventus nanti. Ya Juventus juga tentu nggak mau berdiam diri kan. Jarak tertinggal mereka. Walaupun secara hitung-hitungan matematika kan sebenarnya masih ada peluang Juventus untuk jadi Scudetto. Ya. Tapi ya pelan-pelan dan termasuk bisa mengalahkan Inter Milan ini. Ya gue sih menunggu aja bagaimana Christian Cifu akan menurunkan para pemainnya siapa yang terbaik. Tapi kayaknya kalau lihat dari skema biasa depan kan akan Lautaro Martinez dengan Thuram kalau menghadapi tim-tim kuat. Kalau menghadapi tim-tim yang dianggap mediocre gitu ya. Biasanya Thuram akan main dengan Boni, sementara Martinez akan dengan Esposito. Nah, cuma di tengah ini nih yang akan menjadi perang tersendiri, karena Juventus kan pemainnya juga bagus-bagus ya Dev sebenarnya. Mereka tuh pemain-pemain muda yang punya kelincahan tersendiri sebenarnya. Nah ini harus diperhatikan oleh lini pertahanannya Inter Milan oleh Bastoni dan kawan-kawan. Tetapi semua harus dimulai dari tengah gitu. Bagaimana Barella bisa menjadi jenderal lapangan untuk memotong, menghentikan pergerakan para pemain Juventus. Di sayap juga winger ya dengan Dumfries yang masih cedera, mungkin di kiri si Di Marco itu harus fokus juga. Kadang-kadang Di Marco tuh suka out of apa tuh. Kadang-kadang kayak nggak tahu gimana cara untuk mengcover seperti itu. Tapi di lain sisi kalau dia lagi nyerang itu juga suka membuat peluang-peluang bagi gue suka Di Marco sih. Inter Milan. Suka gue Di Marco. Kalau Inter Milan bisa mengalahkan Juventus, peluang mereka untuk jadi Scudetto tentu lebih besar. Saat kita ngobrol ini kan selisihnya 8 poin meskipun AC Milan belum main. Ketika ada absen 1 game lah dia. Ya, AC Milan justru pekan ini akan 2 kali main tuh ngadepin Pisa sama ya itu. Nah, laga serunya di Serie A selain Inter dan tapi sebelum ke next saya satu pertanyaan gue. Ya. Inter bisa treble nggak musim ini? Gini ya, kalau lu ngomongin matematika that simple. Ya kan? 11 kali 11 kan 121. Artinya masih ada di situ. Di Coppa Italia udah di semifinal. Ngadepin Como nanti home and away. Di Serie A masih mimpin. Di Liga Champions ya masih ada di fase gugur, besok ngadepin Bodo Glimt. Artinya kan semuanya masih ada. Tapi kalau gua sih kalau sebagai seorang Christian Cifu, dia akan lihat pelan-pelan satu-satu. Tentulah yang namanya seorang high achiever pengennya bisa treble. Tapi ya pelan-pelan karena lu di Liga Champions kan lu bukan
favorit dengan situasi kondisi. Lu lihat Oh, aja bagaimana lu mengakhiri fase liga hanya di posisi ke-10 ya kalau nggak salah. Di Liga Italia, nah ini satu lagi nih Dev, di musim ini Inter tuh kesulitan ketika menghadapi laga-laga besar. Ya dia kalah sama Juventus, Oh iya, sama tim-tim gede ya. dia sempat kalah sama Napoli, kedua cuma seri, kalah sama AC Milan. Di Liga Champions sama Liverpool sama Arsenal kalah. ATM. Iya kan? Ya salah satu, ya gua harus mengakui bahwa selain lu tampil baik, ya ada inkonsistensi pesaing ketika menghadapi tim-tim yang biasa-biasa aja. Bagaimana rival sekota bisa mengalah? Rival sekota tuh keren loh ngalahin tim-tim besar gitu ya. Cuma kalah sama Juve kalau nggak salah. Tapi begitu ketemu Kebalikannya. Pisa ya seri, Seri, Cremonese ya kayak gitu susahnya sama ya ngerti nggak maksud gue? Iya. Sementara Inter kalau menghadapi tim-tim yang memang kayaknya masih di bawah mereka secara kapasitas, ya 3 poin. Enggak, maksudnya gue lebih rela Inter yang treble daripada Arsenal yang treble gitu Bang DJ. Ya itu kan lu karena fans satu kota. Iya, kan? makanya. Tapi Arsenal treble itu, Arsenal nggak cuma treble loh, quadruple masih. Lah iya makanya. At least Champions-nya nggak usah dapat gitu loh Mas. Dev, selama gua hidup nih ya, sampai hari ini, gua tuh udah pernah nyaksiin bagaimana Arsenal itu invisible, juara tidak terkalahkan. Iya. Ya barangkali, iya kan? Dulu pernah City mau quadruple nggak jadi, Liverpool musim lalu masih aman nggak jadi. Iya. Ya nggak tahu loh kalau meriam London, iya kan? Gua udah menderita nih nggak juara Premier League sekali tahun ini tahun kegembiraan. Iya sih. Coba aja kan minggu depan tuh Imlek tuh. Gue nggak tahu Mikel Arteta Sionya apa? Nih sionya nih sama kuda api nih ya kan siapa tahu kayak gitu. Iya. Tapi kalau Inter yang treble winners, Ya kita udah pernah sih. iya udah pernah kan? Chelsea udah pernah? Belum. Emang lain rasanya. Emang lain rasanya. Iya. Gitu. Nah satu lagi laga besar tuh Napoli lawan AS Roma deh. Iya, Napoli AS Roma. Ya kalau AS Roma menang itu Napoli posisinya kesalip. Karena selisih golnya AS Roma lebih gede, lebih bagus. Oh, ya. Ya ini laga menang. Jadi ketika di Premier League nggak ada pertandingan, Iya, di Serie A ya. justru Kayaknya gue ke Serie A nih. Iya, ada laga-laga seru. Iya. Ya, seperti itu. Serie A. Di La Liga juga ada match yang cukup ya sebenarnya agak tricky sini, ada Real Madrid lawan Sociedad, tapi Real Madrid kan rekornya masih bagus ya gitu. Maksudnya terakhir kalah itu ya lawan Albacete yang dia nggak lolos Copa del Rey, kayak sejak itu belum kalah lagi gitu. Terus juga Barcelona yang akan bertandang ke Girona. Barcelona juga terakhir menang 3-0 kan. Menang ya? Ya dia lagi sering kayak yang kemarin kita ngobrol menangnya 3-0. Iya. Ya harusnya sih Barcelona sama Real Madrid. Barcelona Pedri yang masih cedera. Barcelona Madrid harusnya pekannya juga akan tetap mendulang 3 poin. Ya kalau menurut gue sih posisinya tetap 1-2. Yang menarik tuh justru Atletico Madrid yang angin-anginan. Wah, Atletico Madrid terakhir kalah dia. Iya kan? Posisinya sama Villarreal juga jadi berjarak seperti itu. Oke. Ya pokoknya apalagi ya? Sebagai fans ya kan, ya kita memang mendukung dengan cukup baik ya tim kita ya, mendoakan lah supaya pemain-pemain atau tim yang kita banggakan tuh bisa meraih hasil maksimal gitu. Tapi kalau Chelsea kalah sama Hull City sih kebangetan. Maaf, sih. jangan. Hah? Jangan. Liam Rose senior kan kayaknya di Karabo kan di tangan dia kan tersingkir kan? Iya. Kayaknya ya. Ya kan di Karabo kan lawannya Arsenal ya kan. Lu jangan gitu banget nggak terima. FA Cup itu katanya ada magisnya tersendiri. Iya, banyak kejutan di situ. Makanya lu bilang lu kalau bikin rotasi juga jangan yang aneh-aneh. Ntar tim akademi lagi lo pasang. Kalah lagi taunya. Oke, itu udah pembahasan kita di pekan ini gitu aja Bang DJ. Ya. Karena di Premier League-nya pembahasan utama kita diganti oleh FA Cup, jadi sedikit ngebahas Serie A ya tadi karena ada beberapa match yang seru juga. Dan apalagi ya gue sih cuma mau ngomong sama fans Manchester United yang nggak jadi potong rambut kali ya. Ya hikmahnya paling nggak duit lo belum keluar lah minggu ini untuk potong rambut. Iya, ya kan, nabung aja dulu ya kan, siapa tahu nanti 5 pertandingan walaupun kayaknya sulit bagi MU bisa menang beruntun lagi 4 kali ini ya. Oke, itu aja. Gue tadi nyari match-match yang seru di Liga Belanda sama Portugal, kayaknya nggak ada juga. Liga 1 yang rame, Dev, nanti kita akan bahas deh sepak bola Indonesia ya. Oke. Persaingan Persib, Borneo, dan Persija. Oke, kalau gitu kita makan siang dulu Bang DJ. Makan siang. Edisi Halftime Break cukup sampai sini dulu. Thank you Sobat Halftime Break yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa
Jangan lupa nonton bola atau makan siang sambil baca Harian Kompas atau Kompas ID. Betul. Karena di situ banyak informasi-informasi olahraga terkini dan terupdate. Oke, sampai jumpa di edisi Halftime selanjutnya. Bye-bye guys, thank you.